menterinya membuli anak BEM. Bego kalian, dungu. Padahal dia ngutip saya, kalau saya bilang dungu bukan anaknya tuh, jalan pikirannya tuh. Segala macam, nggak baca sih. Kalian mau jadi homo homini lupus. Loh, seluruh keterangan dia itu ngaco justru si menteri yang profesor itu. Homo homini lupus itu dalilnya, ujungnya adalah Leviathan. Jadi kalau nakut-nakut nanti bakal homo homini lupus. Loh, kalau begitu Anda ingin ada Leviathan itu, yaitu kekuasaan absolut untuk menghasilkan stabilitas. Kan terlihat kan menterinya juga nggak cukup pengetahuannya tentang filsafat politik, tapi diumbar di situ. Tentu saja si mahasiswa nggak bisa bantah karena ada jarak senioritas. Tapi saya mengerti bahwa nggak ada satupun yang wajahnya bisa gagah berani untuk mengucapkan dalil-dalil hak asasi manusia. Karena kuyu semua di depan tatapan mata jenderal tuh, yang ada di istana tuh. Nggak ada narasi itu tuh. Sebut satu orang di situ tuh. Jadi kelihatannya mereka justru cari suaka di dalam kekuasaan. Mereka yang disebut orang hilang oleh ICW kemarin tuh. Hilangnya di gorong-gorong tuh, ngumpet di gorong-gorong istana tuh. Jadi kita lihat itu tuh. Bung Rocky, Anda lihat bagaimana negara merespon melihat aksi demonstrasi 3 hari ini, termasuk tadi sikap Presiden yang dibacakan oleh Mas Eko, termasuk juga apa yang dikatakan oleh Menko Polhukam? Ya agak norak sih narasinya Pak Wiranto. Karena dia sebut petugas medis, hati-hati pada petugas medis, hati-hati pada tukang ojek, hati-hati pada Islam radikal, segala macam hati-hati. Padahal itu juga demonstrasi. Mahasiswa saya provokasi, mahasiswa buat demonstrasi, saya bolak-balik ke kampus saya provokasi emang. Kenapa? Apa yang salah? Demonstrasi itu hak untuk menyatakan pikiran. Kalau kita memprovokasi orang untuk menyatakan pikiran, apa yang salah tuh? Justru Wiranto tuh yang salah karena dia bikin kontra provokasi dengan menakut-nakuti orang yang mau demo kan. Kan jalan logikanya kan begitu. Dia panik dengan gerakan mahasiswa dan STM. Lalu berupaya untuk menghasilkan narasi baru yang sifatnya menakut-nakuti itu. Padahal demonstrasi itu adalah inti dari demokrasi. Jadi kalau saya memprovokasi demonstrasi, saya memprovokasi inti dari demokrasi itu. Kan itu standarnya. Sekarang kata provokasi ditakutin orang. Ya provokasi aja, nggak ada soal. Tunggang ya pasti, tunggang menunggang itu hal biasa. Kan nggak ada demonstrasi yang nggak ditunggangi itu. Mahasiswa Hong Kong udah pasti ditunggangi CIA itu. Oke. Dengan logika yang sama kita bisa anggap hal itu akan berlangsung. Jadi wajar pernyataan Pak Wiranto tadi? Wajar, tetapi bukan dengan cara menakut-nakuti. Kalau dia pemimpin politik, pemimpin keamanan, dia nggak usah ngomong, dia tangkep aja kan. Kan ini nakutin orang kan. Dari awal dia tahu ini negara, ada aparat intelijen, punya mata di seluruh CCTV Jakarta tuh. Kenapa nggak dari awal dia pergunakan mata digital itu untuk membekuk yang disebut sebagai penunggang gelap supaya nggak terjadi kan? Jadi orang berpikir kalau begitu didiamin, dipancing supaya ada alasan untuk bikin konferensi pers tadi itu. Jadi jalan pikiran itu dengan mudah kita intip. Oh itu adalah jalan pikiran yang konspiratif gitu. Oke. Tadi malam saya lihat Anda bayangkannya, Anda tadi sebutkan Pak Jokowi apresiasi itu. Oh tentu mesti begitu. Tapi tadi malam menterinya membuli anak BEM. Bego kalian, dungu. Padahal dia ngutip saya, kalau saya bilang dungu bukan anaknya tuh, jalan pikirannya tuh. Segala macam, nggak baca sih. Kalian mau jadi homo homini lupus. Loh, seluruh keterangan dia itu ngaco justru si menteri yang profesor itu. Homo homini lupus itu dalilnya, ujungnya adalah Leviathan. Jadi kalau nakut-nakut nanti bakal homo homini lupus. Loh, kalau begitu Anda ingin ada Leviathan itu, yaitu kekuasaan absolut untuk menghasilkan stabilitas. Kan terlihat kan menterinya juga nggak cukup pengetahuannya tentang filsafat politik, tapi diumbar di situ. Tentu saja si mahasiswa nggak bisa bantah karena ada jarak senioritas. Kalian nggak baca segala macam tuh. Bukan tugas rakyat untuk membaca undang-undang. Oke. Tugas pemerintah adalah membuat rakyat percaya bahwa undang-undang itu adil.
bukan suruh baca. Jadi ini ada jarak antara legitimasi dan legalitas. Menteri siapa namanya Pak Laoni berupaya untuk meyakinkan bahwa itu udah bagus. Kok udah bagus nggak ada demo? Substansinya kalian nggak paham, bukan soal substansi. Seluruh paket demonstrasi hari ini berakar pada ketidakpercayaan orang pada presiden yang nggak bisa diucapkan, yang hanya bisa diucapkan oleh cover majalah Tempo. Jadi di belakang kita ada psikologi yang sudah terbentuk secara umum bahwa ini pemimpinnya pembohong. Dan mestinya itu yang diselesaikan. Bagaimana Anda melihat istana dan juga parlemen bisa mengatasi atau menghandle problem ini? Anda lihat dalam 2-3 hari terakhir Bung Rocky. Ya semuanya adalah dihandle secara teknis. Padahal berbohong itu adalah problem etis. Sekarang siapa yang berbohong, Bang? Ya presiden berbohong. Karena disebut Pinocchio kan. Kenapa kita nggak bisa ucapkan itu supaya kita ada kejelasan tuh. Yang dimaksud dengan majalah Tempo benar-benar pembohong. Jadi biarin aja kita diskusi itu tuh sebagai fakta. Fakta jurnalisme itu. Lalu kita olah supaya kita tahu mengapa sampai anak STM turun ke jalan. Lalu tiba-tiba ada booster istana membuli anak STM. Kan ngaco kan? Lalu itu tentu saja anak STM itu nggak bisa nantang debat dengan booster istana. Malah anak STM bilang, gue tahu rumah lu di mana, gue samperin lu. Tetapi yang jelas bahwa ada semacam psikologi umum yang merasa bahwa ada yang nggak beres, ada yang nggak adil, ada problem etis luar biasa. Diselesaikan dengan cara teknis. Perpu itu urusan teknis. Bahkan dipamerkan tadi di media massa, ini tokoh-tokoh LSM tua-tua itu dikumpulin di situ. Seolah-olah ini mau nyogok pada kelas menengah, mau nyogok pada civil society, bahwa kita akan menghasilkan satu solusi, yaitu perpu. Perpu itu solusi teknis, cukup 3-4 orang diundang ke istana. Kenapa dipamerkan di situ? Seolah-olah masyarakat umum mengerti bahwa udah diselesaikan soal itu di meja makan presiden. Ada satu mahasiswa meninggal dalam peristiwa politik genting tuh, dan gak ada breaking news dari istana tuh. Bahkan orang, ya siapa itu? Ya mahasiswa, namanya Randy, 21 tahun. Yang mestinya ada di kepala presiden. Dia ucapkan, dia bisa stop pertemuan soal perpu tadi dengan 41 tokoh. Kita heningkan cipta misalnya. Sama seperti yang dilakukan Saudara Budi di sini. Enggak tuh. Jadi dianggap sebagai itu adalah risiko. Lo mestinya demokrasi menjamin gak ada satu tetes darah pun tumpah gitu. Karena kita percaya pada argumentasi itu. Masih datang dengan argumentasi. Kenapa mesti dihalau dengan water cannon? Gas air mata? Ya biasa aja. Nah itu soalnya tuh. Padahal saya tahu di istana itu berlimpah mereka yang mengerti soal hak asasi manusia. Yang asal usulnya adalah civil society, aktivis-aktivis HAM itu. Yang mestinya mereka yang tampil bertemu dengan mahasiswa itu. Kan itu dengan mudah kan. Tapi saya mengerti bahwa nggak ada satupun yang wajahnya bisa gagah berani untuk mengucapkan dalil-dalil hak asasi manusia. Karena kuyu semua di depan tatapan mata jenderal tuh yang ada di istana tuh. Nggak ada narasi itu tuh. Sebut satu orang di situ tuh. Jadi kelihatannya mereka justru cari suaka di dalam kekuasaan. Mereka yang disebut orang hilang oleh ICW kemarin tuh. Hilangnya digorong-gorong tuh, ngumpet di gorong-gorong istana tuh. Jadi kita lihat itu tuh. Telah terjadi kontras moral yang sulit dijembatani lagi. Sehingga ya udah bagaimana cara menjembatani satu kontras moral tuh. Itu soalnya tuh. Jadi pelariannya tadi adalah ini nanti akan membatalkan pemilu kata Pak Wiranto. Sekarang kalau pemilu nggak batal berarti Wiranto pelantikan presiden. Kalau nggak batal berarti Wiranto hoax. Kalau ternyata juga batal itu bukan karena analisis Wiranto, wong intelijen nggak bekerja kok. Jadi itu soalnya itu. Sebegitu gentingkah kondisi demokrasi saat ini? Reformasi di korupsi dengan konstelasi dan situasi terkini sehingga semua resah, semua gelisah dan semua kecewa. Dan bagaimana Anda melihat orang-orang yang merasa punya kemampuan, punya kekuasaan menjawab keresahan dan kegelisahan itu? Gini ya, genting dalam aspek ada injustice, ada ketidakadilan yang dirasakan oleh publik itu. Itu soalnya itu.
Tapi dibikin genting oleh kekuasaan karena dianggap akan membatalkan pemilu. Padahal justru kaitannya adalah kalau proses pemilu itu legitimasinya kuat, walaupun ada bara sosial, orang masih menghormati lembaga kepresidenan. Anda bayangkan sekarang, nggak ada tuh yang menganggap bahwa ini lembaga yang sakral, diolok-olok kemana-mana itu. Orang menunggu misalnya presiden tidak datang ke sidang PBB. Apa yang ada di kepala orang? Dia takut nggak pulang lagi tuh. Atau orang bilang, dia takut nanti dibuatkan meme tentang ketidakmampuan bicara di forum internasional. Padahal kita perlu supaya kembali lagi ada kepemimpinan, paling nggak kepemimpinan regional oleh Indonesia. Jadi ini satu paket keadaan yang memang tidak bisa dibaca oleh kekuasaan. Jadi itu sama seperti api di Kalimantan, di Sumatera, lahan gambut yang dia nggak tahu tuh sedalam apa tuh. Jadi kekuasaan nggak bisa baca bara sosial di bawahnya tuh. Karena dia terlibat dengan urusan teknis saja tuh. Jadi justice itu adalah urusan etis. Sakit hati dari kemarin itu pasti berlanjut sampai sekarang. Tapi jangan karena itu lalu dianggap bahwa wah semua orang potensial untuk membatalkan pelantikan. Jadi di kepalanya cuma pelantikan. Yang memang ada krisis legitimasi, ada defisit legitimasi sehingga orang punya semacam gagasan ramai kita batalkan pelantikan. Kalau presiden kuat secara legitimasi, dia nggak ada soal, nggak perlu. Jadi kan terbaca kecemasan itu dari keterangan saudara Wiranto tadi.